Kita semua pasti pernah ngerasa bingung dengan hidup kita, merasa stuck, gak tahu harus ngapain. Padahal usia terus berjalan. Jangan khawatir, kita nggak sendirian. Karena hal ini disebut sebagai quarter life crisis. Dan kita akan bahas bagaimana cara menghadapinya. Quarter life crisis adalah fase ketika seseorang di usia 20-30 tahun mulai mempertanyakan hidupnya. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah kita di jalur yang benar? Kenapa karir kita begini-gini aja? Dan kapan kita akan punya stabilitas finansial? Semua pertanyaan ini wajar karena kita sedang berada dalam fase krisis identitas dan eksistensi. Ini adalah bagian dari proses menjadi dewasa, di mana tanggung jawab semakin besar, karir, hubungan, dan masa depan mulai terasa membebani. Ada beberapa tanda yang paling umum terjadi jika kita berada di fase quarter life crisis, yaitu merasa cemas berlebihan tentang masa depan, terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama setelah melihat kehidupan sempurna mereka di media sosial, merasa tidak puas dengan karir dan bingung mengambil keputusan besar, seperti pindah kerja, lanjut kuliah, atau bahkan menikah. Jika kita merasa seperti ini, tenang aja, kita bukan satu-satunya yang mengalami hal ini, dan ini adalah fase yang sangat-sangat normal. Salah satu penyebab dari quarter life crisis adalah tekanan sosial, terutama dari media sosial yang menampilkan kehidupan orang lain secara ideal. Kita jadi merasa kurang atau tertinggal, padahal yang ditampilkan mereka juga belum tentu realitas. Selain itu, ekspektasi tinggi yang ditanamkan sejak kecil bahwa kita harus sukses di usia muda juga membuat banyak dari kita merasa gagal saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Transisi dari masa remaja ke dewasa dengan tanggung jawab yang semakin besar dan berkurangnya dukungan dari orang sekitar juga menjadi alasan mengapa fase ini terasa sangat berat. Oke, gua sadar gua nggak harus nyelesain semuanya sekaligus. Hidup ini bukan perlombaan kan? Gua nggak perlu terus-terusan bandingin diri gua sama orang lain. Mereka punya cerita mereka, gue punya cerita gue. Apa yang bisa gue lakuin sekarang? Mulai dari hal kecil. Ya, mungkin gue bakal buat daftar tujuan kecil, satu per satu. Gue capai tanpa harus buru-buru. Gue bisa, gue pasti bisa. Oke. Videonya belum selesai. Kabar baiknya adalah quarter life crisis bisa diatasi. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin. Yang pertama, refleksi diri. Luangkan waktu untuk benar-benar mengenali apa yang kita inginkan dalam hidup. Tanya diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang sebenarnya kita kejar? Refleksi ini penting untuk membantu kita memahami tujuan dan nilai-nilai yang ingin kita wujudkan. Yang kedua, stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Media sosial sering membuat kita merasa tertinggal. Tapi ingat, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat sempurna di luar belum tentu realitasnya. Fokuslah pada perjalanan kita sendiri dan hargai progres yang udah kita capai. Yang ketiga, tetapkan tujuan kecil. Daripada terus-menerus memikirkan tujuan besar yang terasa masih jauh, buatlah daftar kecil yang bisa kita capai dalam waktu yang dekat. Misalnya, menyelesaikan tugas tertentu, belajar keterampilan baru, atau memperbaiki rutinitas harian kita. Setiap langkah kecil akan membangun momentum positif dan membuat kita merasa lebih percaya diri. Yang keempat, bersyukur dan nikmati proses. Sering banget kita terlalu fokus sama apa yang belum tercapai, sehingga lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Bersyukurlah atas dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan hal-hal sederhana seperti kesehatan dan momen kebahagiaan kecil. Nikmati proses, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan kita. Yang kelima, cari dukungan. Kita nggak harus menghadapi semua ini sendirian. Bicarakan perasaan kita dengan orang yang kita percaya, seperti teman, keluarga, atau mentor. Kadang mendengar perspektif baru bisa memberikan pencerahan dan mengurangi beban yang kita rasain. Kalau perlu, jangan ragu untuk nyari bantuan ke profesional, seperti konselor atau terapis.
Pada intinya, quarter life crisis bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah momen penting untuk mengenal diri lebih dalam dan menemukan arah hidup yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Jika kita sedang mengalaminya, ingat kalau kita itu nggak sendirian. Mulailah dari langkah kecil, beri diri kita waktu untuk refleksi, dan percaya bahwa semua akan membaik seiring waktu. Semua akan baik-baik saja selama kita percaya dan terus melangkah. Saya Haris. Welcome to my series.